Halo anak soleh dan soleha, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabarnya hari ini? Masih semangat ya kita belajarnya hari ini? Nah, sebelum belajar, marilah kita bersama-sama berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Hari ini kita akan belajar bersama materi kelas 3 tema 3 subtema 3 pembelajaran 4 mengenai perubahan wujud benda. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, mengetahui arti dari mengembun. Yang kedua, mengetahui peran dan tugas masing-masing di kelas. Dan yang ketiga, melakukan permainan sepak bola. Nah, sekarang coba kalian perhatikan gelas yang berisi air es. Apa yang terjadi pada bagian luar gelas? Apa yang menyebabkan hal itu terjadi? Nah, coba kalian tuliskan dan sampaikan pendapatmu di kotak berikut ini ya. Misalnya, saya melihat ada air di bagian luar gelas. Nah, selanjutnya coba apalagi yang dapat kalian sampaikan? Tulislah di bukumu ya. Nah, ternyata itu semua adalah proses mengembun. Apa sih itu mengembun? Mengembun adalah proses perubahan wujud dari gas menjadi cair. Wah, hebat sekali ya. Contohnya apa? Contohnya ketika kalian memasukkan pecahan-pecahan es batu ke dalam gelas. Sisi luar gelas mula-mula kering. Lalu beberapa saat kemudian sisi luar gelas terdapat bintik-bintik air. Nah, coba kalian perhatikan ketika kalian naik mobil pada saat cuaca cerah, kaca jendela mobil bagian dalam akan kering. Ketika hujan turun, kaca mobil bagian dalam menjadi buram. Apabila kalian menempelkan telapak tangan pada kaca, telapak tangan menjadi basah. Bagaimana kedua peristiwa itu dapat terjadi? Nah, akan kita bahas bersama-sama dalam percobaan berikut ini ya. Perhatikanlah gelas berikut ini, gelas yang berisi es batu. Lalu perhatikan juga kaca pada mobil yang dapat ditulis pada saat mengembun. Nah, ibu mau tanya, mungkinkah es yang mencair dapat menembus gelas? Lalu mengapa sisi luar gelas menjadi basah? Kamu perlu memahaminya. Bacalah penjelasan berikut ini ya. Udara di sekitar banyak mengandung uap air. Ketika uap air bersentuhan dengan benda-benda yang lebih dingin atau suhunya rendah, maka berubah menjadi bintik-bintik air. Jadi, tetes-tetes air di sisi luar gelas itu bukanlah berasal dari dalam gelas. Akan tetapi, tetes-tetes air berasal dari uap air di sekitarnya. Nah, kamu telah membaca penjelasan di atas. Adakah kata yang belum kamu pahami? Berdiskusilah untuk memahami artinya ya. Tuliskan hasilnya pada tabel berikut ini. Kosakata baru dan artinya. Misalnya kalian baru tahu tentang uap. Arti uap yaitu titik-titik dari benda cair. Nah, temukan dua lagi ya kosakata baru dan berikut juga artinya. Nah, ternyata kalian masih harus mengetahui contoh lain tentang proses pengembunan. Yuk kita lakukan percobaan berikut ini. Siapkan alat dan bahannya. Seperti siapkan gelas berisi air panas atau hangat. Lalu tutuplah gelas tersebut dengan tutup gelas ya. Biarkan 1-2 menit. Lalu bukalah tutup gelas tersebut. Perhatikan apa yang terjadi pada permukaan tutup gelas. Nah, tuliskan hasil pengamatanmu dalam tabel berikut ini ya. Misalnya,
terdapat bintik-bintik air pada tutup gelas ya. Nah, silakan kalian lanjutkan apa yang terjadi. Nah, setelah kamu membaca dan melakukan percobaan, lengkapilah bagan berikut ini ya. Ada yang tahu apa artinya mengembun? Kita telah membahas mengembun ya. Iya, benar sekali. Mengembun adalah perubahan wujud dari gas menjadi cair. Lalu, contoh peristiwa mengembun dalam kehidupan sehari-hari apa? Iya, misalnya adanya bintik-bintik air pada tutup teh panas. Wah, kalian memang anak pintar ya. Nah, hari ini Siti dan teman-temannya baru saja melakukan percobaan di dalam kelas. Percobaan di kelas menggunakan es batu dan air. Ternyata lantai kelas menjadi basah. Siti meminta bantuan petugas kebersihan sekolah untuk mengeringkan lantai kelas. Petugas menggunakan kain pel dibantu Siti dan teman-temannya. Apakah di sekolahmu mempunyai petugas kebersihan? Apa saja tugas-tugasnya? Nah, carilah informasi mengenai orang-orang yang mempunyai peran di sekolahmu. Lalu tulislah tugas dari masing-masing orang tersebut ya. Misalnya perannya sebagai petugas kebersihan misalnya. Nah, apa saja tugasnya? Iya, tugasnya yaitu membersihkan ruangan kantor guru. Nah, silakan kalian cari yang lain peran serta tugasnya masing-masing ya. Nah, hari ini kita akan bermain sepak bola. Bermain sepak bola harus dilaksanakan di lapangan yang berumput. Permainan sepak bola dimainkan oleh 11 orang. Satu orang pemain menjadi penjaga gawang. Pada pembelajaran sebelumnya, kamu sudah belajar teknik menendang bola bukan? Sekarang praktikkan yuk. Kegiatan dimulai dengan melakukan permainan tembaklah aku. Nah, bagaimana permainan tembaklah aku ini? Nah, permainan ini dimulai dengan berbaris membentuk lingkaran. Ada 2 orang siswa yang berada di tengah lingkaran ya. Dan siswa yang lainnya membentuk lingkaran berlari searah atau berlawanan arah jarum jam. Lakukan sesuai perintah gurumu ya. Siswa yang berada di tengah berusaha menembak atau menendang bola. Tendangan bola diarahkan ke siswa yang berlari. Siswa yang terkena bola pada bagian lutut ke bawah dianggap kalah dan ganti berjaga di tengah lingkaran. Nah, bola ditendang setelah mendengar bunyi peluit dari guru ya. Gunakanlah bola plastik untuk permainan ini. Terima kasih. Kalian sudah dapat menyelesaikan materi hari ini dengan baik. Kamu memang anak pintar. Ayah bunda, terima kasih ya sudah mendampingi Ananda hari ini. Semoga Ananda memahami materi pembelajaran hari ini dengan baik. Jangan lupa untuk membereskan perlengkapan belajar dan berterima kasih kepada orang tua, serta berdoa setelah belajar. Terima kasih. Sampai bertemu di materi selanjutnya. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.